Aku selalu percaya bahwa setiap desa punya rahasianya sendiri. Tapi tak pernah terpikir bahwa desaku, Desa Datar Wangi, yang terpencil di tengah bukit dan hutan pinus, menyimpan rahasia yang bisa membuat seseorang kehilangan warasnya. Rahasia itu bukan sekadar kisah turun-temurun, bukan dongeng untuk menakuti anak-anak menjelang tidur. Itu nyata. Terlalu nyata. Aku menuliskan semua ini dengan tangan bergetar, bukan untuk menyelamatkan diriku, karena kurasa sudah terlambat, tetapi untuk memastikan ada seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena jika aku hilang seperti mereka, setidaknya ada jejak yang bisa ditemukan. Malam ketika semuanya bermula terasa seperti malam-malam biasa, angin dingin menyelip di celah dinding rumah panggungku, suara serangga dan burung malam bersahut-sahutan, dan bulan sabit menggantung pucat di antara ranting pinus. Tapi sejak sore tadi, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Terlalu sunyi. Terlalu dingin. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong setiap ada suara ranting patah pun dia membisu. Aku baru kembali dari kota dengan membawa beberapa bahan bangunan. Ayahku, Pak Dharma, memintaku membantu memperbaiki surau kecil di dekat kebun teh. Tapi saat aku tiba di rumah, ayah tidak ada. Tidak juga ibu. Rumah gelap, padahal biasanya lampu selalu dinyalakan menjelang maghrib. Aku memanggil-manggil, tapi hanya gema suaraku sendiri yang kembali. Seolah seluruh rumah menahanku dalam keheningan. Aku melangkah ke dapur dan menemukan kertas kecil di meja bambu. Kami di balai desa. Jangan keluar. Kunci pintu. Kalau terlambat pulang, tidur saja. Jangan dengarkan suara apapun di luar. Pesan itu ditulis dengan tergesa. Tulisan tangan ibu gemetar tidak teratur. Aku menatap kertas itu cukup lama, mencoba mencerna maksudnya. Kenapa aku tak boleh keluar? Kenapa balai desa dipenuhi orang malam-malam begini? Dan kenapa ada peringatan aneh seperti itu? Di luar, angin berhenti. Suara malam mendadak lenyap. Ada jeda panjang seperti desa sedang menahan napas. Aku menelan ludah dan menutup pintu rapat. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang mulai merayap. Aku meraih jaket, senter, dan menapaki pekarangan. Langkahku terasa berat bukan karena lelah, tapi karena firasat buruk yang menempel di tengkuku seperti tangan dingin. Saat melewati jalan setapak menuju balai desa, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Seluruh rumah gelap. Tidak ada suara. Tidak ada percikan lampu minyak. Tidak ada asap dapur. Bahkan ayam-ayam pun tak terdengar. Desa seperti ditelan malam. Aku mempercepat langkah, berharap menemukan keramaian di balai desa, berharap menemukan ayah dan ibu di antara warga lainnya. Tapi ketika aku hampir sampai, aku melihat bayangan-bayangan panjang melintas dari balik kaca kusam balai desa. Suara bergema pelan. Seperti doa. Tapi bukan doa biasa. Aku mengintip dari celah papan. Di dalam, hampir seluruh warga berkumpul melingkari sebuah peti kayu besar yang diletakkan di tengah. Peti itu tua, bentuknya seperti peti penyimpanan peninggalan zaman kolonial, ukirannya rumit dan retak-retak. Lilin-lilin menyala di sekelilingnya, menimbulkan bayangan yang bergerak berputar-putar di dinding. Ayahku berdiri paling depan bersama kepala desa, Pak Sulaiman. Wajah mereka tegang dan pucat. Apa waktunya sudah tiba? Suara Pak Sulaiman parau. Ayah mengangguk pelan. Malam ini, peti akan terbuka. Kita harus siap. Aku mengernyit. Terbuka? Siapa yang membukanya? Dan untuk apa? Aku memiringkan kepala, berusaha melihat lebih jelas. Ibu berdiri tepat di samping peti, memegang kain hitam panjang yang tampaknya akan dipakai untuk menutup sesuatu. Bibirnya bergetar seperti sedang membaca sesuatu tanpa suara. Lalu, tanpa peringatan, peti itu bergetar. Hening seketika memecah. Warga saling pandang dengan wajah panik. Suara benda kayu tua yang bergesekan seperti erangan. Lilin-lilin berkedip. Beberapa anak kecil mulai menangis, namun mulut mereka langsung ditutup oleh orang tua masing-masing. Ayah, apa yang terjadi? Bisikku, meski aku tahu dia tak bisa mendengar. Peti itu bergetar lagi. Lebih keras. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Pak Sulaiman mengangkat tangannya. Ingat. Jangan lihat isinya. Tutup mata kalian. Pegang keluarga masing-masing. Jangan sampai terpencar. Semua warga menurut.
Mereka menutup mata, menunduk, dan menggenggam tangan satu sama lain. Kecuali aku. Aku justru ternganga, terpaku, dan tak bisa bergerak. Terdengar suara kecil dari dalam peti. Tok, tok, tok. Lalu berganti menjadi geraman rendah yang tidak terdengar seperti suara manusia. Warga mulai menangis terisak menahan takut. Pak Sulaiman menguatkan suaranya. Kita lakukan ini demi desa. Demi keselamatan kita semua. Jangan buka mata. Suara kunci besar berputar. Ayah membuka gembok peti itu dengan tangan bergetar. Kunci itu jatuh ke lantai ketika peti perlahan terbuka. Dan kemudian, sesuatu merayap keluar. Aku tak bisa melihat jelas dari celah papan, tapi aku melihat bayangan itu. Bentuknya rendah, bulat, tapi panjang. Seperti tubuh yang dibungkus kain gelap. Suaranya lirih, seperti seseorang menangis tercekik. Ibu langsung menutupnya dengan kain hitam sambil mengucapkan mantra cepat, dan warga berlutut, menunduk, menahan tangis. Aku terpaku. Rasa dingin merayap di tulangku saat sesuatu itu bergerak perlahan melewati mereka. Setiap orang yang dilewatinya menggigil seperti diserang demam tinggi. Kemudian aku melihat sesuatu yang membuatku nyaris berteriak. Makhluk itu berhenti. Lalu mengangkat bagian depannya. Seperti sedang mencium udara. Mencari. Dan garis pikiranku runtuh saat aku sadar, dia mencariku. Dia mencium orang yang tidak ikut ritual. Orang yang tidak menutup mata. Orang yang tidak tunduk. Aku mundur perlahan, tapi lututku goyah. Tanah berderak di bawah kakiku. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat makhluk itu menoleh ke arahku. Lilin-lilin tiba-tiba padam. Balai desa tenggelam dalam gelap. Suara jeritan tertahan terdengar. Langkah kecil namun cepat mendekat ke arahku. Aku tak sempat berpikir. Aku lari sekuat tenaga menuju rumah, napasku tak teratur, tubuhku gemetar hebat. Angin malam terasa seperti pisau yang menggores kulitku. Setiap bayangan pohon terasa seperti tangan yang hendak meraihku. Aku baru berhenti ketika pintu rumah sudah tertutup rapat di belakangku. Aku mengendap di sudut ruangan, menahan napas, mendengar suara-suara dari luar. Suara itu, seperti seseorang menyeret karung basah di tanah. Gesrek, gesrek. Semakin dekat. Semakin dekat. Aku menutup mata, menahan napas, berharap itu hanya bayanganku. Tapi kemudian terdengar suara lain. Suara yang membuat jantungku berhenti berdetak. Suara itu berbisik, tepat di depan pintuku. Kau, belum menunduk. Peti rahasia desa telah terbuka malam itu. Dan sejak saat itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Rasanya seperti habis dibisiki seseorang sepanjang malam. Bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi sesuatu yang benar-benar datang dari luar jendela. Suaranya masih terngiang jelas, pelan, serak, seperti napas yang tersangkut di tenggorokan. Arya, buka pintunya. Aku langsung bangun duduk, memegang dada yang berdebar. Ruangan masih gelap, cahaya pagi belum menerobos celah bambu jendela. Aku menatap pintu rumahku yang tertutup rapat. Aku ingat jelas tidak ada siapapun di luar tadi malam, tapi suara itu, seolah tahu namaku. Aku berdiri perlahan, mencoba memastikan semuanya hanya bayangan rasa takut. Tapi ketika aku membuka pintu dan melangkah keluar, aku langsung terpaku. Di tanah depan rumahku ada bekas tapak aneh, panjang dan cekung, seperti bekas hewan yang berlari, tapi bentuknya terlalu lebar untuk kaki hewan. Bagian-bagian tanahnya cekikikan, seperti dicakar. Dan bekas itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menelan ludah. Ini tidak normal. Baru beberapa detik aku menatap jejak itu, suara langkah terburu-buru terdengar dari ujung jalan. Arya? Itu suara Bude Ratri, tetanggaku yang tinggal 2 rumah dari tempatku. Wajahnya pucat, rambutnya belum disisir, dan sorot matanya penuh kecemasan. Kamu dengar apa semalam? Tanyanya dengan napas terengah. Aku bingung. Dengar apa, Bude? Jangan bohong, katanya cepat. Kamu pasti dengar. Hampir semua rumah di ujung dusun dengar. Aku mengerutkan kening. Suara apa? Bude menelan ludah. Lalu ia mendekat, menurunkan suaranya. Cakarannya.
Aku merinding seketika. Bude Ratri melirik bekas jejak di depan rumahku. Dia lewat sini, semalam. Kamu gak buka pintu, kan? Aku menggeleng cepat. Bagus, katanya. Kalau kamu buka, kamu mungkin sudah ikut hilang seperti si Jatmiko. Degup jantungku makin keras. Jatmiko. Lelaki yang hilang 2 hari lalu, yang kabarnya tidak ditemukan jejak apapun. Aku pikir itu cuma kasus orang tersesat biasa. Tapi nada bicara Bude membuatnya terdengar jauh berbeda. Bude, apa yang lewat sini sebenarnya? Bude tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi pepohonan di belakang rumahku dengan sorot waspada. Kamu percaya nggak kalau aku bilang, bukan manusia? Aku terdiam. Dan bukan hewan juga, lanjutnya. Dia itu, dulu manusia. Tapi bukan lagi. Dia berubah. Udara seketika terasa lebih dingin. Aku ingin bertanya macam-macam, tapi sebelum siap membuka mulut, dari arah kebun kopi terdengar suara lirih, suara ranting patah pelan, seperti ada sesuatu berjalan tetapi mencoba bersembunyi. Kami berdua menoleh bersamaan. Di balik pepohonan, sekelebat bayangan melintas. Cepat. Lebih cepat dari manusia biasa. Hanya hitam bergerak, lalu hilang. Dari arah yang sama, muncul bau kuat, bau tanah basah bercampur amis. Bau yang mengingatkanku pada malam-malam saat hewan liar mendekati kandang. Tapi ini bukan hewan. Bayangan itu tadi berdiri tegak. Bude menggenggam lenganku. Masuk rumah. Sekarang. Aku ingin membantah, tapi naluriku berteriak untuk mengikuti. Kami berlari kecil masuk rumahku, lalu Bude menutup pintu dan menahan napas. Beberapa detik berlalu dalam hening. Lalu, gesrek, gesrek. Suara itu terdengar lagi dari luar. Tidak keras. Pelan. Seperti seseorang yang sedang merayap sambil mengendus. Bude menahan napas sambil memandang lantai. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Hanya hening panjang. Dan kemudian terdengar bisikan dari luar. Bisikan yang sama seperti semalam. Arya? Suaranya menyeret panjang. Buka pintunya. Aku mundur selangkah. Bude langsung mencengkeram bahuku dan menggeleng panik. Suara itu berulang lebih dekat, seperti mulutnya menempel di celah pintu. Arya, aku tahu kau dengar. Itu bukan manusia, bisik Bude dengan suara parau. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, suara itu perlahan menjauh. Suara gesekan hilang. Udara kembali tenang. Bude melepaskan napas panjang dan bersandar ke tembok. Arya, kamu harus bilang ke orang tuamu. Ini bukan kejadian biasa. Ia menatapku dengan mata merah menahan takut. Kalau dia sudah memanggil namamu, itu artinya kamu sudah masuk dalam daftarnya. Aku menatap pintu dengan jantung menghentak keras, seolah-olah suara itu masih menempel di telingaku. Entah kenapa, aku tahu betul. Makhluk itu bukan sekadar lewat. Dia datang untukku. Aku tidak bisa menjawab apapun. Tenggorokanku kering, seolah ada pasir yang memenuhi mulutku. Meski suara itu sudah menjauh, gema panggilannya masih terkurung di dalam dinding rumahku, mengambang di udara seperti kabut yang enggan hilang. Bude Ratri perlahan berdiri dan menyingkap sedikit tirai jendela. Matanya menyipit, bukan karena cahaya, tapi karena rasa takut yang menumpuk berhari-hari. Dia pergi ke arah balai desa, gumamnya lirih. Aku mengangguk, meski aku sama sekali tidak melihat apapun. Tapi aku tahu satu hal. Makhluk itu tahu namaku. Dan makhluk seperti itu tidak menyebut nama seseorang tanpa alasan. Bude menarik napas panjang, lalu menatapku dengan wajah yang lebih serius daripada sebelumnya. Arya, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tapi kamu jangan panik dulu. Ucapan seperti itu jelas membuatku makin panik. Ini, ada kaitannya dengan peti yang ditemukan di rumah Pak Karsa, kan? Tanyaku hati-hati. Bude terdiam. Diam yang terlalu lama. Lalu ia berkata pelan, seperti takut ada sesuatu yang mendengarkan dari balik dinding. Peti itu bukan sekadar benda peninggalan. Itu, tempat menahan sesuatu. Sesuatu yang dulu pernah dikurung oleh para tetua desa. Aku menahan napas.
Ruangan terasa semakin mengecil. Dikurung, ulangku pelan. Kayak, makhluk itu? Bude mengangguk sangat pelan, hampir seperti gerakan itu pun bisa mengundang bahaya. Dulu, lanjutnya, ada seorang lelaki yang terlibat pesugihan di desa ini. Warga tidak pernah bicara soal dia, karena tubuhnya tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya jejak aneh dan bau amis. Setelah itu, desa ini dibuatkan aturan, tidak boleh ada orang keluar setelah maghrib. Tidak boleh menyebut nama asal makhluk itu. Tidak boleh membuka peti yang ditinggalkan. Aku mencoba membuat semua itu masuk akal. Tapi otakku seperti menabrak tembok. Artinya, suaraku bergetar, yang berkeliaran di desa ini, itu yang dulu? Ya, jawab Bude cepat, seolah takut aku menyelesaikan kalimat itu. Dia yang dulu manusia tapi... Brak! Pintu rumahku digedor sangat keras. Kami berdua terlonjak, hampir menjerit. 3 kali. Pelan. Berjarak. Tok. 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 Seperti ketukan seseorang yang tidak terburu-buru. Seseorang yang yakin kita ada di dalam. Aku menahan napas. Bude menutup mulutnya gemetar. Arya, jangan mendekat, jangan bergerak. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Tidak keras, tapi menuntut. Tenang namun mengancam. Tok. 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 Lalu sesuatu yang membuat darahku membeku terjadi. Ketukan itu berhenti. Digantikan suara lain, suara serak yang sangat aku kenal, suara yang memanggil namaku semalam. Arya. Suaraku tercekat. Buka pintunya. Kulepaskan napas perlahan. Lututku melemas. Suara itu memanggil seperti seseorang yang sangat sabar menunggu. Arya, buka, aku mau bicara. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Lebih menempel di pintu. Bude Ratri hampir pingsan. Ia menunduk, memejamkan mata, bibirnya bergetar membaca doa tanpa suara. Lalu, citit. Pintu bergeser pelan. Padahal sudah terkunci. Padahal tidak ada tangan manusia yang bisa menggeser dari luar. Aku menatap celah itu membesar sedikit demi sedikit. Dan dari dalam celah gelap pintu yang menganga perlahan itu, aku melihat sesuatu. Sebuah mata. Tapi bukan mata manusia. Ukirannya terlalu panjang. Warnanya terlalu gelap. Kornea hampir tidak terlihat. Seperti mata makhluk yang tidak diciptakan untuk melihat cahaya. Mata itu menatapku. Tepat. Ke arahku. Ketemu, akhirnya. Aku terlonjak mundur ke belakang, menabrak meja kecil hingga piring pecah berjatuhan. Dia sudah memilihmu, Arya. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih dekat. Dan kamu, tidak bisa lari. Aku jatuh terduduk. Wajahku pucat. Peluh dingin mengalir di pipi. Pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Dan dari balik celah hitam itu, sebuah tangan panjang, pucat, kuku-kukunya tajam, merayap masuk perlahan seperti laba-laba. Aku hanya bisa membeku. Mulutku ingin menjerit, tapi tidak ada suara keluar. Bude Ratri akhirnya menarikku ke belakang, tapi terlambat. Tangan itu hampir menyentuh ujung kakiku. Lalu suara lain muncul. Suara langkah cepat. Berat. Tergesa-gesa. Arya. Itu suara ayahku. Tangan makhluk itu langsung berhenti. Lalu perlahan ditarik kembali keluar. Pintu menutup sendiri, pelan, seperti makhluk itu pergi dengan enggan. Aku menggigil hebat. Ayah masuk dengan napas kacau, menatapku yang terjatuh bersama Bude. Dia, sudah sampai ke rumahmu, ujar ayah dengan suara berat. Berarti waktumu, tinggal sedikit. Dadaku serasa dihempaskan. Apa maksudnya, Yah? Ayah menatapku lama, wajahnya lebih pucat daripada sebelumnya. Arya, suaranya bergetar. Sejak malam peti itu dibuka, makhluk itu mencari seseorang untuk menggantikannya. Aku tercengang. Dunia seakan berhenti bergerak. Dan dia sudah memilihmu. Ayah belum melepas genggamannya di lenganku. Begitu pintu rumah benar-benar tertutup rapat,
Ia menarik aku dan Bude Ratri ke tengah ruangan. Matanya bergerak cepat ke setiap sudut rumah, memastikan tidak ada celah kecil pun yang bisa dilalui oleh makhluk itu. Wajahnya basah oleh keringat meski udara pagi masih dingin. Nafasnya berat, bukan karena berlari, tapi karena sesuatu yang sudah lama ia simpan dan kini harus ia ungkap. "Ayah," ucapku dengan suara parau, "apa maksudnya? Aku dipilih menggantikannya?" Ayah menggeleng pelan, namun sorot matanya tidak menyangkal. Bude Ratri hanya menunduk, memeluk dirinya sendiri. Atmosfer rumah terasa berubah, bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan tempat persembunyian yang sewaktu-waktu bisa diserbu. Ayah duduk perlahan, menatap lantai. Tangannya gemetar halus. "Arya, sebelum semua ini terjadi, sebelum peti itu dibuka, desa ini sudah menyimpan sesuatu selama puluhan tahun. Rahasia yang tidak boleh disebutkan. Rahasia tentang laki-laki itu." "Laki-laki yang terlibat pesugihan?" tanyaku. Ayah mengangguk. "Ia bukan sekadar orang yang melakukan ritual terlarang. Dia pernah menjadi penjaga desa. Orang yang dulu dihormati. Tapi ketika istrinya mati mendadak, dan semua mencurigai ada keterlibatan gaib, dia mencari kekuatan yang tidak seharusnya ia dapatkan." Aku mencoba menyimak, meski kepalaku penuh gema suara makhluk itu yang memanggil namaku. "Dulu," lanjut ayah, "orang-orang memanggilnya Guno. Ia mendatangi pertapaan-pertapaan gelap di gunung, mencari ilmu yang menukar sesuatu dari dirinya. Dan ketika akhirnya ia kembali ke desa, dia bukan lagi manusia." Aku menelan ludah. Bude Ratri memejamkan mata, seolah setiap nama yang disebut membawa kutukan. "Warga mencoba mengurungnya," kata ayah, "tapi yang tertangkap bukan tubuhnya, melainkan bagian dari dirinya. Bagian yang ingin membebaskan diri, bagian yang disegel dalam peti itu." Aku menegang. "Artinya," bisikku, "yang berkeliaran di luar itu adalah sisa lainnya?" Ayah menatapku lama. "Bukan sisa. Itu Guno. Yang terkurung di dalam peti, hanya cangkangnya. Kekuatan yang sudah lepas, wujud yang terpisah. Dan ketika peti itu kembali terbuka, potongan dirinya mulai saling mencari." Aku merasakan dengung rendah di telingaku, seperti kepala tiba-tiba penuh tekanan. "Kenapa dia memilihku?" tanyaku, hampir tidak bersuara. Ayah menelan ludah, tampak lebih takut dari sebelumnya. "Karena kamu lahir di hari ketika peti itu pertama kali disegel." Aku membeku. Para tetua dulu mengatakan bahwa kelahiran seseorang yang jatuh tepat pada hari ritual penyegelan menimbulkan pantulan jiwa. Seolah sebagian kecil aura dari makhluk yang disegel terikat pada bayi yang lahir pada hari itu. Tubuhku merinding. Aku tidak pernah tahu aku lahir di hari penyegelan apapun. Aku hanya tahu itu hari penuh hujan badai, menurut cerita ibu. Tapi tidak ada yang memberitahuku hal ini. Dan dia sekarang menagih pantulan itu untuk menyatu kembali, lanjut ayah. "Kalau dia berhasil menggabungkan dirinya denganmu, dia bisa lahir ulang. Lebih kuat. Lebih lengkap." Napas Bude Ratri terputus-putus. Ia memandang aku dengan campuran iba dan ketakutan. "Makanya dia manggil namamu," bisik Bude. "Makhluk semacam itu tidak memanggil sembarang orang. Kalau dia sudah menyebut namamu, itu artinya dia sudah menandaimu." Aku mengusap wajah dengan tangan gemetar. Dunia rasanya runtuh menimpa kepalaku. Semua terasa mendadak gelap. Apa aku masih bisa diselamatkan? Ayah tak menjawab. Ia hanya menunduk. Diam. Diamnya itu lebih buruk daripada jawaban apapun. Siang itu, desa seakan tidak bernyawa. Orang-orang tidak keluar rumah. Jendela-jendela ditutup rapat. Satu-satunya suara hanyalah desir angin dari kebun kopi yang tampak lebih gelap dari biasanya. Bahkan hewan-hewan tidak bersuara, seakan mereka pun merasakan ada sesuatu yang tidak seharusnya berkeliaran. Aku tidak boleh keluar rumah, tapi aku juga tidak bisa duduk diam. Ayah berulang kali menyuruhku beristirahat, tapi bagaimana mungkin aku bisa tidur? Setiap kali memejamkan mata, suara itu muncul lagi. "Arya, buka pintunya." Saat matahari mulai miring, Wira datang dengan langkah terburu-buru. Wajahnya pucat, napasnya berantakan. "Arya." Ia berdiri di depan pintu, memanggil tanpa berani masuk. "Kamu harus lihat ini." Ayah muncul dari dalam rumah,
langsung menahan Wira. "Jangan panggil dia keras-keras. Makhluk itu bisa mendengar." Wira mengangguk dengan cepat. "Maaf, Pak. Tapi ini darurat. Saya lihat sesuatu di ujung bukit belakang desa. Sesuatu yang bentuknya kayak manusia jalan nunduk. Tapi jalannya cepat, Pak. Sangat cepat." Ayah langsung menegang. "Kamu yakin itu bukan warga?" "Tidak mungkin, Pak." Kakinya tertekuk aneh. Dan tangannya panjang sekali. Saya lihat dia mengarah ke rumah Pak Dukuh. Ayah mengumpat pelan. Bude Ratri menutup mulut dengan kedua tangan. Dia mulai mendatangi para tetua, bisik Bude. Dia mencari jalur untuk menyelesaikan ritualnya. Aku keluar meski ayah menahanku. Aku harus lihat. Aku harus tahu sampai sejauh apa dia mencariku. Ayah hendak membentak, tapi suaranya tertahan. "Arya, kalau kamu keluar sekarang, kamu bisa terseret langsung oleh aura makhluk itu." "Ayah," ujarku, "kalau aku terus bersembunyi, dia akan tetap menemukan aku. Dia tadi sudah sampai di depan pintu." Bersembunyi bukan solusi. Ayah terdiam. Wira menatapku dengan mata ketakutan, tapi ada tekad yang sama dalam sorotnya. "Kita nggak bisa biarin desa ini jatuh satu-satu, Ar. Kalau makhluk itu sampai dapat Pak Dukuh, semua yang tahu cara penyegelan lama bakal hilang." Ayah menghela napas panjang, lalu mengusap wajah. "Baiklah. Tapi kita tidak boleh bergerak setelah matahari sepenuhnya terbenam. Kalian punya waktu kurang dari 1 jam." Ia menatapku tajam. "Dan apapun yang terjadi, jangan panggil nama kalian keras-keras. Jangan." Kami bertiga berangkat menuju bukit belakang desa. Langit memerah, daun-daun bergoyang pelan. Tidak ada angin, tapi pepohonan seolah bergerak sendiri. Di sepanjang perjalanan, aku merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Sesekali terdengar suara dahan patah, tapi setiap kami menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon yang makin memanjang. "Arya, kau sadarkan, kalau dia mungkin saja sudah mengawasimu dari tadi?" bisik Wira. "Aku tahu," jawabku lirih. Tapi aku tetap berjalan. Ketakutan boleh mengekang tubuhku, tapi sesuatu yang lebih besar memaksa aku maju. Mungkin naluri. Mungkin bagian dari diriku yang ingin memahami kenapa makhluk itu memilih aku. Saat kami sampai di dekat bukit, kami mendengar suara aneh, suara desisan panjang, seperti angin yang tersangkut di tenggorokan seseorang. Bukan angin. Dan bukan manusia. Kami bersembunyi di balik pohon kopi yang batangnya tebal. Dari celah dedaunan, kami melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Sosok itu. Guno. Ia berjalan membungkuk. Kakinya panjang dan melengkung, seperti sendinya tidak berada di tempat yang seharusnya. Tangan kirinya menyeret tanah, sementara tangan kanannya menggenggam sesuatu. Aku menajamkan pandangan. Itu bukan benda biasa. Itu kain. Kain putih. Tidak. Itu baju. Baju yang baru disadari Wira. Itu bajunya Pak Dukuh. Darahku serasa berhenti mengalir. Makhluk itu menyeret baju seperti menyeret kulit mangsa. Kami tidak melihat tubuh Pak Dukuh, tapi cara makhluk itu membawa bajunya membuatku ingin muntah. "Tuhan," bisik Bude dalam hati. "Dia sudah mengambilnya." Makhluk itu berhenti. Kepalanya berputar perlahan, tidak natural, seperti tengkoraknya tidak punya batas. Matanya menatap tepat ke arah kami. Padahal kami jauh. Tersembunyi. Bahkan tidak mengeluarkan suara. Wira langsung menutup mulut dengan tangan. Ayah mencengkeram bahuku kuat sekali. Guno mendongak ke atas, dan dari mulutnya keluar bunyi rendah, bunyi seperti suara napas yang terbelah. Ria. Jantungku serasa tercabut. Dia tahu aku ada di sini. "Arya, kemarilah." Dekat. Suara itu muncul dari segala arah meski mulutnya hampir tidak bergerak. Seperti suara itu berjalan di udara, mencari telingaku. Wira menatapku panik. "Dia memanggilmu, Ar. Kita harus pergi." Ayah mendorong kami untuk mundur, tapi langkah kami terasa berat. Seolah tanah menahan kaki. Makhluk itu mulai bergerak mendekat.
Jalannya bukan seperti manusia. Tubuhnya melengkung, tertekuk, lalu melompat kecil, cepat, terlihat seperti gerakan patah-patah dalam mimpi buruk. Aku mundur tapi mataku terpaku pada wajah makhluk itu. Karena aku akhirnya melihat sesuatu yang membuat napasku terseret. Wajah makhluk itu. Di bagian pipinya ada guratan samar. Guratan seperti bentuk wajahku. Seolah perlahan wajahku sedang tumbuh di kulitnya. Aku ingin menjerit. "Arya!" teriak ayah. "Jangan lihat matanya. Mundur!" Kami berlari sekuat mungkin. Makhluk itu mengejar, suara langkahnya mencakar tanah cepat, tidak terdengar seperti langkah manusia atau hewan manapun. Dunia rasanya menciut, menyempit hanya menjadi lorong gelap antara kami dan makhluk itu. Saat kami menuruni bukit, tiba-tiba langit gelap. Bukan awan. Seolah matahari langsung padam. Langkah makhluk itu berhenti. Kami menoleh, dan melihat ia berdiri diam, seakan takut pada gelap itu. Lalu aku mendengar suara lirih. Suara lembut, bukan dari makhluk itu, bukan dari ayah atau Wira. Suara dari balik pohon. "Arya?" Aku hampir membeku lagi. Tapi suara ini berbeda. Ini suara perempuan. "Arya, cepat sini." Aku melihat sesosok perempuan berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya tidak terlihat jelas. Wira mencengkeram lenganku. "Jangan, Ar. Jangan dekati. Bisa jadi itu wujud lain dari makhluk itu." Tapi suara itu terlalu mirip. Mirip ibu. Aku hampir melangkah, tapi ayah menarikku keras. "Itu bukan ibumu. Lari." Kami lari menuruni bukit. Suara langkah makhluk itu kemudian terdengar lagi, lebih cepat, lebih marah. Tanah bergetar di bawah kaki kami. Aku menoleh sekali. Makhluk itu melompat, hampir menyentuh bahu Wira, tapi terhenti saat cahaya lampu dari rumah-rumah mulai terlihat. Ia mundur. Menatapku. Dengan wajah yang perlahan berubah. Semakin mirip aku. Aku terengah-engah, hampir jatuh ketika sampai di depan rumah. Bude langsung membanting pintu dan menguncinya berkali-kali. Ayah bersandar ke dinding, wajahnya penuh keringat. "Arya," katanya dengan suara parau, "kita hanya punya satu malam lagi sebelum ritual penyegelan baru harus dilakukan." Aku menatap ayah dengan gemetar. "Ritual apa?" Ayah memejamkan mata. "Ritual untuk menukar satu jiwa." Aku menatap ayah tak percaya, jantungku serasa berhenti. "Jadi, untuk mengurung makhluk itu lagi?" Ayah membuka matanya. "Harus ada seseorang yang menggantikan posisinya di dalam peti." Aku terdiam. Dan ayah menambahkan perlahan. "Dan satu-satunya nama yang dipilih adalah namamu." Pagi itu, kabut masih menggantung tebal di seluruh desa Randu Alas. Matahari belum benar-benar muncul, hanya garis tipis cahaya jingga yang mencoba menembus awan kelabu. Udara terasa berbeda, lebih berat, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Dan entah kenapa, langkahku terasa makin lambat ketika aku dan Pak Parmin berjalan menuju balai desa. Semalam, setelah kejadian di rumah itu, setelah aku melihat sosok hitam yang merayap di dinding seperti bayangan hidup, semua orang sepakat, peti itu harus dibuka. Atau setidaknya, harus ada seseorang yang bisa menjelaskan apa sebenarnya benda itu. Pak Parmin berjalan di depan, memegang obor kecil yang masih menyala. Ia terlihat letih, tapi sorot matanya tampak mantap. "Ayo, Arya. Orang-orang sudah ngumpul," katanya dengan suara parau. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Mungkin karena aku tahu, makhluk itu sudah memanggil namaku. Dan menurut Pak Lurah semalam, itu berarti hidupku sudah terikat dengan benda itu. Begitu kami sampai di balai desa, hampir semua warga sudah duduk melingkar dengan wajah cemas. Suasana mirip seperti rapat warga biasa, tapi kali ini tak ada suara candaan, tak ada obrolan kecil. Semua orang menatap satu titik, meja panjang di tengah ruangan. Di atasnya, peti hitam itu tergeletak diam. Diam, tapi seperti bernapas. Aku menelan ludah. Setiap kali mataku tertuju pada peti itu, bulu kuduku meremang tanpa alasan. Seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang menatap balik dari dalam. Pak Lurah mendekat padaku dan menepuk pundak.
Tenang, Nak Arya. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng. Tapi raut wajahnya tidak terlihat tenang sama sekali. Beberapa warga mulai berbisik. Jangan dibuka, Lurah. Bahaya. Kemarin malam suaranya muter di seluruh dusun. Ada yang lihat bayangan gede lari lewat sawah utara. Ini gara-gara peti itu. Suara-suara itu terdengar jelas, tapi tidak ada yang berani mendekat. Lalu seseorang datang dari arah pintu belakang. Semua orang menoleh. Perlahan masuk seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk, rambut putih, dan tongkat kayu yang dipenuhi ukiran aneh. Kulitnya keriput, tapi matanya tajam dan hidup, terlalu hidup untuk seseorang seusianya. Dialah Ki Sura, orang yang katanya paham hal-hal mistis dan pernah membantu desa ini puluhan tahun lalu. Ia berhenti tepat di depan peti. Tidak menyentuh. Hanya menatap lama, seperti membaca sesuatu yang tak terlihat orang lain. Pak Lurah mendekat. Ki, kami butuh bantuan panjenengan. Banyak hal aneh terjadi sejak peti ini ditemukan. Ki Sura menghela napas panjang. Seharusnya, benda ini tidak pernah digali. Dingin merayap di tulang punggungku. Ia mengangguk ke arahku. Kemarilah, Nak Arya. Aku mendekat, meski langkahku berat seperti diseret. Ki Sura menatapku lama sebelum berkata. Kau yang mendengar bisikan itu, kan? Aku terdiam sebentar lalu mengangguk. Dan kau yang melihat bayangannya kemarin malam? Aku kembali mengangguk, kali ini dengan suara tercekat. Iya, Ki. Ruangan mendadak hening. Ki Sura menutup matanya, menyentuh peti tanpa benar-benar menyentuh permukaan kayunya, hanya menggantung beberapa sentimeter di atasnya. Lalu ia membuka mata. Ini bukan sekadar peti. Ini, penjara, katanya lirih. Beberapa warga langsung saling memandang. Penjara? Untuk apa, Ki? Tanya Pak Parmin. Ki Sura menarik napas dalam. Untuk menahan sesuatu yang dulunya, manusia. Tapi bukan lagi. Dan sekarang, penjaranya sudah melemah. Aku mengerutkan kening. Makhluk itu, yang memanggil namaku? Ki Sura menatapku dalam-dalam. Dia memanggil orang yang dianggapnya penerus. Orang yang punya hubungan dengan dirinya. Ia terdiam sebentar. Dan orang itu, bisa jadi adalah kau. Tubuhku seketika merinding dari kepala sampai kaki. Aku? Tapi aku nggak kenal apapun tentang benda ini. Ki Sura menggeleng. Bukan tentang tahu atau tidak. Ini tentang darah, garis keturunan, atau janji masa lalu yang tidak kalian ketahui. Warga berdengung lagi, semakin cemas. Lalu Ki Sura berlutut, menempelkan telinganya ke permukaan peti. Suara napasnya tercekat. Ia bangkit cepat. Dia sudah terbangun. Seketika seluruh ruangan terasa seperti menciut. Bude Ratri maju dengan wajah tegang. Ki, semalam, makhluk itu datang ke rumah Arya. Dia bicara dari luar pintu. Ki Sura memandang peti itu lama, lalu berkata pelan, kalau begitu, waktunya hampir habis. Pak Lurah bertanya, habis untuk apa? Ki Sura mengangkat wajahnya. Untuk membuka peti ini. Semua orang langsung berseru, jangan. Ketegangan pecah serentak. Beberapa warga berdiri, beberapa mundur takut, beberapa menutup mulut. Suara-suara panik memenuhi ruangan. Tapi kalau tidak dibuka, kata Ki Sura tegas, makhluk itu akan terus berkeliaran di desa, memanggil nama siapapun yang dianggap cocok. Dan jika dia tidak menemukan penerus yang memenuhi syarat, ia akan memakan orang secara acak. Tubuhku lemas mendengarnya. Pak Parmin menelan ludah. Kalau dibuka, apa yang terjadi? Kalau dibuka dengan cara yang benar, jawab Ki Sura, kita bisa tahu apa maunya. Kita bisa menghentikannya. Lalu ia menatapku. Tapi yang boleh membuka, hanya anak ini. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kenapa aku? Karena dia memanggil namamu. Kau yang dipilih. Warga kembali gaduh. Jangan, Arya masih anak-anak. Ki, ini terlalu berbahaya. Harusnya kita bakar saja petinya. Ki Sura menggeleng cepat. Tidak bisa. Kalau dibakar, makhluk itu bebas sepenuhnya.
Dan dia tidak akan berhenti sebelum semua orang di desa ini hilang. Hening kembali menelan ruangan. Akhirnya Pak Lurah mengambil keputusan. Baik, kita lakukan. Tapi Ki, tolong pastikan tidak ada yang celaka. Ki Sura mengangguk pelan. Aku akan berusaha. Ia lalu memberikan isyarat padaku untuk maju. Tanganku gemetar. Langkahku hampir tidak stabil. Tapi semua orang menatapku, bukan memaksa, tapi seperti tidak punya pilihan lain. Ki Sura berdiri di sampingku. Dengarkan aku baik-baik, katanya pelan. Apapun yang terjadi, jangan mundur. Aku mengangguk walau rasanya tubuh ini ingin berlari jauh. Ki Sura menarik napas panjang lalu berkata, letakkan tangan kananmu di atas peti. Tepat di tengah. Aku mengangkat tangan, pelan-pelan menghampiri permukaan peti. Kayunya dingin. Terlalu dingin untuk benda mati. Begitu telapak tanganku menyentuhnya, sesuatu seperti arus listrik merambat dari ujung jari sampai ke lengan. Aku terlonjak kecil. Ki Sura berkata cepat, biarkan. Itu tanda dia mengenalmu. Aku memejamkan mata. Layar hitam tiba-tiba muncul di pikiranku. Hanyut, kosong, lalu seseorang membisikkan sesuatu. Sangat dekat. Sangat jelas. Arya, buka. Aku menggertakkan gigi. Itu suara yang sama seperti di luar pintu rumahku. Ki Sura memberi isyarat untuk memutar pengait yang ada di sisi peti. Sesuatu yang bahkan sebelumnya tidak terlihat oleh siapapun. Seolah-olah peti itu sengaja menampakkan pengait itu hanya untukku. Kupaksa jemariku meraih dan memutarnya. Klik. Suara logam tua menggema pelan. Semua orang menahan napas. Aku mengangkat tutup peti perlahan. Cahaya merah gelap memancar dari dalam, menyilaukan mata. Udara berubah panas seketika, dan ruangan dipenuhi aroma tanah basah bercampur amis. Isi petinya bukan emas. Bukan jimat. Bukan tulang. Tapi kain hitam, kain panjang seperti kain kafan yang digulung rapi. Di seluruh permukaannya terdapat ukiran yang berdenyut, ya, berdenyut seperti memiliki nadi. Kain itu bergerak pelan. Aku mundur setengah langkah tapi Ki Sura menahan pundakku. Jangan takut. Tapi suaranya sendiri terdengar takut. Kain itu membuka gulungannya sedikit. Dari sela lipatannya muncul sesuatu. Sebuah mata. Mata manusia. Lebih tepatnya, mata yang sangat mirip dengan mataku. Aku tersentak. Ki, apa ini? Ki Sura mengkerut. Tidak. Ini tidak seharusnya begini. Kain itu menggeliat, lalu bangkit pelan dari peti seperti ular hidup. Warga mulai menjerit. Pak Lurah mundur. Bude Ratri memeki ketakutan. Tapi aku tidak bisa bergerak. Kain itu mendekatkan matanya ke wajahku. Dan untuk pertama kalinya aku mendengar suara itu jelas, bukan dari luar rumah, bukan dari bayangan, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Arya, anakku. Dadaku seperti ditusuk. Ki Sura cepat mengangkat tongkatnya. Mati setan. Namun sebelum tongkat itu menyentuh kain, sesuatu terjadi. Kain itu tiba-tiba mengembang, membentuk wujud samar, sesuatu yang menyerupai manusia, namun tipis seperti bayangan. Dan sosok itu menatap Ki Sura dengan tatapan penuh amarah. Suara berat bergema dari kain itu. Kau, bukan lagi penjagaku. Angin kencang berembus dari peti, menerbangkan debu dan menumbangkan beberapa kursi. Lampu-lampu gantung berayun keras. Warga menjerit ketakutan, berusaha keluar, tapi pintu balai desa menutup sendiri dengan suara gedebu keras. Kami terperangkap. Ki Sura mundur dengan wajah pucat. Tidak, kekuatannya sudah kembali. Sosok hitam dari kain itu perlahan menunduk ke arahku. Suaranya lirih. Arya, kau pewaris darahku. Lanjutkan tugasku. Aku tidak mengerti. Tugasku, apa? Bayangan itu tersenyum samar. Menjaga peti ini, seperti aku dulu. Aku menggeleng panik. Tidak. Aku tidak mau. Sosok itu mendekat lebih dekat. Wajahnya berubah samar menjadi wajah manusia. Wajah seorang lelaki muda yang matanya sama persis denganku. Dulu, aku dipaksa menjaga peti ini, agar makhluk yang dikurung di dalamnya tidak keluar.
Sosok itu menunjuk peti. Peti ini bukan penjara, tapi penyangga. Menjaga dia agar tetap tertidur. Aku tercengang. Dia? Siapa dia? Sosok itu menunjuk kainnya sendiri. Makhluk yang dulu kubungkus, bukan aku. Tapi sesuatu yang lebih kelam. Lalu kau siapa? Sosok itu menunduk. Aku, penjaga sebelumnya. Kepalaku berputar. Ia melanjutkan, jika penjaganya mati, tugas akan turun ke keturunannya. Aku terpaku. Maksudmu, aku keturunanmu? Sosok itu mengangguk lambat. Aku adalah kakek buyutmu yang hilang berpuluh tahun lalu, tanpa kuburan. Dunia runtuh seketika. Warga di belakangku terdiam mendengar itu. Sosok itu mendekat, matanya lembut namun gelap. Arya, waktuku sudah habis. Yang ada dalam peti, sudah mulai bangun. Hanya penjaga baru yang bisa membuatnya tidur lagi. Aku mundur panik. Aku nggak bisa. Kau bisa, karena darah kita sama. Peti tiba-tiba bergetar keras. Lantai balai desa berguncang. Tangisan bayi terdengar samar entah dari mana. Ki Sura berteriak, Arya, kalau kau tak mau, makhluk itu akan keluar. Aku menatap peti itu, tubuh menggigil. Lalu sosok hitam itu menyentuh dadaku. Bukan seperti sentuhan manusia, tapi seperti angin pekat. Arya, kau pilihan terakhir. Peti retak sedikit. Cahaya merah menyala. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku memegang kain hitam itu. Apa yang harus kulakukan? Sosok itu tersenyum samar. Tutup mataku. Aku mengerutkan kening. Apa maksud? Tutup mataku, dengan kain ini, dan ucapkan. Sosok itu membisikkan mantra pendek, sangat pendek, tapi membuat seluruh tubuhku merinding. Aku mengambil nafas panjang, dan melakukannya. Begitu mantranya selesai, kain itu menggulung sendiri kembali ke bentuk semula, menelan sosok itu perlahan. Dan sebelum ia hilang sepenuhnya, ia berucap. Jaga petinya, sampai pewaris berikutnya datang. Cahaya merah padam. Balai desa hening. Peti berhenti bergetar. Lampu berhenti bergoyang. Pintu balai desa terbuka pelan, seperti tidak terjadi apa-apa. Semua warga tertegun. Aku jatuh terduduk, kehabisan napas. Bude Ratri menghampiriku, menangis lega. Pak Parmin memelukku erat. Tapi Ki Sura memandangku, dengan tatapan lain. Bukan lega. Bukan senang. Tapi, takut. Arya, katanya perlahan, kau, sekarang, penjaga peti itu. Aku memandang tanganku yang masih bergetar. Tubuhku dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Suara bisikan itu hilang. Bayangan itu hilang. Tapi di ujung telingaku, ada suara baru. Suara dari dalam peti. Sangat pelan. Sangat halus. Penjaga baru, aku akan menunggu. Desa Randu Alas perlahan kembali tenang. Atau, setidaknya, itulah yang tampak dari luar. Orang-orang mulai kembali menjemur pakaian di halaman. Anak-anak kembali bermain layangan di antara pohon randu yang menjulang. Emak-emak kembali bergosip di depan warung kecil dekat persimpangan. Tidak ada yang membicarakan peti itu lagi. Tidak ada yang menyebut nama makhluk itu. Tidak ada yang mau mengingat malam ketika balai desa hampir runtuh. Semua orang memilih diam. Karena diam adalah cara termurah untuk tetap hidup di desa ini. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Di rumahku, rumah kecil di ujung dusun, ada satu benda yang kini menempati ruangan paling sunyi, peti hitam itu. Ki Sura, sebelum pergi meninggalkan desa secara tiba-tiba, hanya berkata, peti itu akan memilih tempatnya sendiri. Dan tempat itu adalah dekat denganmu. Ia tak pernah kembali sejak malam itu. Orang-orang bilang Ki Sura pulang ke kampung asalnya. Yang lain bilang ia melarikan diri karena takut. Tapi aku tahu, dari sorot matanya sebelum pergi, yang ia tinggalkan bukan rasa takut, melainkan penyesalan. Sejak peti itu berada di rumahku, malam-malamku berubah. Bukan lagi didatangi cakar di dinding. Bukan lagi bayangan tinggi di balik pepohonan.
Tidak ada bisikan memanggil namaku dari luar jendela. Yang ada, jauh lebih halus, lebih sunyi, lebih mematikan. Saat tengah malam, kadang aku terbangun. Bukan karena mimpi. Bukan karena suara keras. Tapi karena keheningan yang terasa terlalu tebal. Keheningan yang seperti menunggu. Mengamati. Mengawasi. Dan setiap kali aku menoleh, peti itu selalu terlihat sedikit berbeda posisinya dari sebelumnya. Mungkin bergeser beberapa sentimeter. Mungkin miring sedikit ke kanan. Atau tutupnya tampak seperti naik turun pelan, seolah-olah sesuatu di dalamnya sedang bernapas tenang. Warga desa tidak pernah bertanya. Mereka hanya memberi salam cepat saat lewat. Beberapa bahkan memilih tidak melihat rumahku sama sekali. Suatu sore, Pak Parmin datang, membawa sebungkus singkong rebus. Saat meletakkannya, ia berkata lirih tanpa menatap mataku. "Arya, kamu kuat. Lebih kuat dari almarhum kakek buyutmu." Aku menatapnya bingung. Kenapa orang-orang tidak mau cerita tentang beliau? Pak Parmin menghela napas panjang. Karena, dia dulu juga begini. Sunyi. Banyak pikiran. Sampai akhirnya, hilang begitu saja. Aku menggenggam tangan sendiri. Dia hilang karena peti ini, ya? Pak Parmin tidak menjawab. Ia hanya menepuk pundakku dan pergi cepat sebelum matahari tenggelam. Seolah-olah malam adalah batas waktu keselamatan bagi semua orang, kecuali aku. Malam itu, 3 hari setelah balai desa, aku kembali mendengar suara dari dalam peti. Bukan bisikan. Bukan panggilan. Bukan suara minta tolong. Tapi, ketukan. Pelan. Tok. 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 Seperti seseorang yang mengetuk dari dalam minta dibukakan pintu. Aku menahan napas. Ketukan itu berhenti. Lalu muncul suara lirih, sangat pelan, seperti berasal dari mimpi yang belum selesai. "Arya?" Aku menutup telinga. Tidak. Aku penjaga. Bukan pembuka. Suara itu tertawa kecil. Tawa tipis yang membuat kulitku meremang. "Kau akan membukanya suatu hari. Entah dengan keinginanmu sendiri, atau karena sesuatu yang akan datang mencarimu." Aku mencoba berdiri, tapi lututku gemetar. Sampai akhirnya suara itu berkata, "Peti hanya diam jika dunia di luar tetap tenang. Tapi jika kekacauan datang ke desa ini, jika seseorang mencoba bangkitkan apa yang dulu dikurung." Napasnya terdengar seperti embusan angin dingin. "Maka aku akan bangun. Dan kau tidak bisa menghentikannya sendirian." Aku menelan ludah, mencoba berbicara. "Apa maksudmu?" Suara itu menjawab. "Penjaga, tidak hanya menjaga peti. Penjaga, menjaga desa." Jantungku serasa berhenti. Sebelum bisikan itu lenyap sepenuhnya, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Sebab, sudah ada yang mencari peti ini kembali. Sunyi. Angin berhenti. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menatap peti itu lama, hitam, diam, tidak bergerak. Tapi jauh di dalam sana, aku tahu sesuatu telah bangun. Dan sedang menunggu orang berikutnya yang mencoba menggali rahasia desa ini. Dan aku, entah suka atau tidak, adalah satu-satunya yang berdiri di antara mereka.